Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rofika MPharmcy APT. Saya merupakan dosen di program studi farmasi jurusan farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu ialah mata kuliah pengantar kimia medisinal. Deskripsi mata kuliah pengantar kimia medisinal. Mata kuliah pengantar kimia medisinal merupakan mata kuliah pendahuluan agar mahasiswa bisa lebih memahami tentang kimia medisinal. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dijelaskan tentang macam-macam gugus fungsi, struktur, dan reaktivitas senyawa alkana, alkena, alkuna, senyawa aromatis, benzen, alkohol, ester, dan reaksi-reaksinya. Adapun capaian pembelajaran atau CPL ialah pertama sikap. Sikap yang pertama ialah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuan ialah menguasai pembuatan dan pendistribusian sediaan obat, menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat. Kemudian untuk menguasai penguasaan ilmu, kemampuan riset dan pengembangan diri ditunjukkan melalui penguasaan iptek di bidang kefarmasian, kemampuan riset, serta kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan. Untuk aspek keterampilan khusus, yang pertama, mampu merancang formulasi sediaan obat, mempertimbangkan persyaratan pembuatan sediaan obat, membuat sediaan obat sesuai prinsip manajemen mutu, mengevaluasi mutu sediaan obat, mendistribusikan obat, serta penjaminan mutu sediaan. Kemudian, mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif dan mampu bekerja sama dalam tim. Kemudian, mampu mengelola tugas mandiri dan atau tugas kelompok, mengambil keputusan berdasarkan informasi dan atau data, dan bertanggung jawab atas tugas mandiri atau kelompok. Kemudian untuk keterampilan umum, di mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian farmasi. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta mampu menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan data dan pencegahan plagiasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar senyawa organik dalam ruang lingkup kimia medisinal dengan tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, mampu menjelaskan berbagai senyawa organik berdasarkan penggolongan sifat fisik dan kimia dengan tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, mampu memahami, menggambarkan struktur, dan memberi nama serta dapat menuliskan reaksi-reaksi dasar dari berbagai golongan senyawa organik dengan tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun sub CPNK pada mata kuliah pengantar kimia medisinal ialah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kimia medisinal serta dasar-dasar reaksi golongan senyawa organik dalam ruang kimia medisinal,
Yang kedua, mampu menjelaskan gugus fungsi senyawa karbon. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan menentukan tata nama senyawa golongan alkana, sifat fisika, sifat kimia, yang berupa reaksi-reaksi kimia dan kegunaan senyawa golongan alkana. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan menentukan tata nama isomer senyawa golongan alkena, sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan senyawa golongan alkena. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan senyawa benzena dan senyawa aromatis, serta menjelaskan reaksi-reaksi benzena dan reaksi Friedel-Crafts. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan senyawa golongan alkuna, sifat-sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan senyawa golongan alkuna. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan menentukan tata nama golongan alkohol dan eter, sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan senyawa golongan alkohol dan eter. Sedangkan materi pembelajaran meliputi yang pertama pendahuluan, di mana menjelaskan istilah dalam ruang lingkup kimia medisinal. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Kemudian struktur dan tata nama senyawa golongan alkana, sifat fisika, sifat kimia yang meliputi reaksi-reaksi kimia dan penggunaan senyawa golongan alkana, struktur dan tata nama alkana, sifat fisika, kimia, dan kegunaan senyawa alkena, struktur dan tata nama senyawa aromatik, benzen, dan reaksi Friedel-Crafts. Kemudian pertemuan yang ke-8 yaitu UTS. Kemudian pertemuan ke-9 setelah UTS meliputi struktur dan tata nama senyawa alkuna, ke-10 sifat-sifat fisika dan kimia serta kegunaan alkuna, 11 struktur dan tata nama senyawa golongan alkohol, 12 sifat kimia, sifat fisika, senyawa golongan alkohol, struktur dan tata nama eter, kemudian sifat fisika, sifat kimia, dan kegunaan senyawa eter, kemudian proyek membuat makalah dari salah satu senyawa organik berdasarkan teori pembelajaran. Dan yang ke-16, UAS atau ujian akhir semester. Untuk asesmen dan sistem penilaian, yang pertama jenis asesmen bentuk tertulis, kemudian untuk bobot penilaian, di mana ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, keaktifan mahasiswa dan sikap 20%, sehingga totalnya 100%. Rank penilaian A dengan sebutan sangat baik atau cum laude, di mana nilainya adalah lebih dari sama dengan 80, kemudian B baik itu adalah lebih dari 70 ya. Kemudian C cukup lebih dari sama dengan 60 rentang minimalnya. Kemudian D kurang itu lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan 59,99, dan E tidak lulus atau gagal itu apabila nilainya kurang dari 50. Untuk sistem pembelajaran meliputi pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran melalui e-learning Untan, di mana melalui e-learning ini mahasiswa dapat mengakses segala macam materi yang telah disampaikan oleh dosen, kemudian mengakses selain materi juga bisa mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Demikian untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah pengantar kimia medisinal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, presensi udah diisi ya tadi ya? Sudah. Ya, tapi jangan coba-coba mengisi presensi tanpa ada kehadiran kalian di dalam kelas. Karena saya sering menemukan yang seperti itu. Ya, nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah diajarkan mengenai alkena,
memberi nama. Kalian mungkin karena sudah familiar dengan alkana dan alkena pasti lebih mudah dalam memberikan tata nama di alkana. Target untuk ngantar apa nilainya? A. Ya, A. Target itu tertinggi. Jadi kalau jatuhnya bisa hanya ke B. Tapi kalau udah targetnya B, jatuhnya ke C. Jadi targetnya adalah A. Oke, saya mengingatkan lagi, ini adalah definisinya. Dia merupakan bagian dari hidrokarbon. Ya, dia merupakan bagian dari hidrokarbon. Alkana itu kenapa dinamakan dia ikatan yang jenuh? Karena apanya kira-kira kenapa dia disebut jenuh? Karena iya, ikatannya hanya sulit, wajib putus lagi. Bisa namun sulit. Kalau alkena termasuk tak jenuh. Kenapa? Karena masih ada ikatan duanya. Ya, tuh. Arkuna juga masih termasuk yang tak jenuh. Arkuna itu kira-kira ikatannya ada berapa? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini kalau alifatik sudah pernah? Sudah. Alisiklik rantai tertutup sudah ya? Sudah. Benzene juga sudah ya kemarin? Sudah. Udah keren dah. Jadi bisa A ini pasti. Ya. Oke, ini penggolongan hidrokarbon hanya sekedar mengulang rumus umum dari alkana apa? C, N, A, 2N plus 2. Alkena? CnH2n. Alkuna? CnH2n-2. Oke, min 2. Kalau alkana plus 2, alkena hanya CnH2n. Kalau alkuna min 2. Oke, ini yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, ini. Kemudian pengertiannya, hidrokarbon alifatik tak jenuh di mana terdapat satu ikatan rangkap 3. Ya, ada 2 pi di sana, atas dan bawah. Kemudian rumus umumnya adalah CnH2n-2. Hafal? Hafal. Oke? Hafal ya? Dah, siap semuanya? Siap semuanya? Oke. Pertama, manakah dari rumus molekul berikut yang merupakan senyawa alkuna? Serta berikan alasannya. Yang bisa silahkan maju ke depan. Untuk soal nomor 1. Oke, silakan Bang. Siapa namanya? Kevin, silakan Kevin. Iya. Enggak usah. Ini kira-kira masuk alkuna atau bukan? Kalau dia termasuk bukan, oke. Oke, silakan digambarkan. Kenapa kamu mengatakan dia alkuna? Iya, perhitungannya saja. Kan rumus alkuna sendiri kan CnH2n-2. Nah, kalau misalnya kita lihat dari C8 ini kan berarti kan makanya ini N-nya. Kemudian kalau misalnya untuk rumus alkuna sendiri itu Cn N8 H2n 2 kali 8 16 dikurangi 2. Nah, kan hasilnya kan C8 H14. Namun kalau misalnya kita lihat dari sini kan dia kan C8 H16, berarti dia bukan alkuna. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur ini sendiri kan 8 sama 16, berarti kan dia 16 ini dapat dari 2n, which is yang Cn H2n itu adalah alkena. Jadi C8H16 ini bukan alkena tapi alkena. Oke, benar jawabannya alkena? Benar. Jadi dia punya C-nya itu 8 di soal ya. Hanya 16. Sedangkan untuk rumus alkuna, rumus umumnya CnH2n-2. Berarti kan nggak match kan dengan yang soal di atas kan? Oke, sekarang kira-kira berapa? Oh, ternyata C
Cn H2n tanpa perlu ditambah 2 ataupun dikurangi 2. Oke, Kevin sudah. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, silakan Kak. Siapa namanya? Rita. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari alkuna itu sendiri kan Cn H2n minus 2. Terus di soal diketahui bahwa soalnya itu C7 H16, 7 berperan sebagai n. Jadi kalau kita masukin ke rumus alkuna itu jadinya C7 H 7-nya dikali 2 sesuai dengan rumus, kemudian dikurang dengan 2 didapat itu C7 H12, dimana ini sendiri itu hasil dari alkuna yang seharusnya. Dan di soal itu C7 H16 tidak match kan, berarti ini itu dapat diketahui bahwa itu C7 H16 itu alkana, karena kalau kita masukin ke rumus alkana yang rumusnya Cn H2n plus 2 itu match, jadi jawabannya alkana. Alkana jawabannya. Berarti bukan yang alkana ya. Oke. Sampai di sini udah paham? Paham. Oke. Silakan ditebak yang C tanpa maju ke depan. Nanti akan ada sesi maju ke depan lagi. Alkana, alkena, alkana. Alkana. Rumusnya Cn H2n plus 2. Cn-nya 7. Kemudian 2 kali 7 14. Berarti dia harus dikurang 2. Kalau sudah ada pengurangan berarti dia alkuna. Oke, D alkana. 27 dikali 2 54 baru. Sedangkan pada soal itu ada tambahan 2 56. Berarti dia termasuk alkana. Oke, berarti bisa ya sampai di sini, bisa semua? Bisa. Sekarang kita masuk ke sumber alkuna. Sumber alkuna itu biasanya banyak dari minyak bumi, batu bara ya, dan gas, itu banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sifat alkuna. Sifat fisik alkuna itu dia memiliki titik didih yang tinggi. Ada yang tahu kenapa dia memiliki titik didih yang tinggi? Alkuna itu mempunyai titik yang didih yang tinggi karena alkuna apabila semakin panjang rantai si karbon, maka MR-nya semakin tinggi atau tidak? Makin tinggi nih, rantai karbonnya makin banyak. MR-nya makin banyak atau makin sedikit? Rantai karbonnya makin panjang. C, berarti MR-nya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Makin banyak nilai MR, maka titik didihnya akan semakin meningkat. Itu poinnya. Berarti si alkuna ini mempunyai titik didih yang tinggi. Oke. Kemudian dia juga mudah larut di dalam larut yang semipolar. Nah, itu 2 sifat fisik dari alkuna. Jadi siapa tahu saya mengeluarkan di UAS nanti sudah bisa. Ini pertanyaan yang mudah ya Bang ya. Sekarang kita masuk ke tata nama alkuna. Tata nama. Yang pertama, lihat rantai karbon lurus. Untuk alkuna rantai lurus dinamakan sesuai dengan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama namun diakhiri dengan guna. Contohnya C2H2. Biasa kalau pada alkana apa? Alkana. Sekarang kalau pada alkuna C3H4 propana pada alkana. Pada alkuna C4 guna. Masuk ya, masuk ke arena. C-nya 5
sama dengan jumlah atom C-nya. Nah, itu yang tadi C3, C4 dan seterusnya. Sekarang ada yang ingin maju? Oke, silakan Kak. Benar namanya 1/6? Betul. Kenapa si Iren memberi nomor dari sebelah kiri satunya? Iya, karena mendekati ikatan rangkaiannya. Ya. Nah, itu kalau misalnya dia bentuk rantai lurus saja. Berarti diberi penomoran yang paling kecil itu diberikan pada yang dekat dengan rangkap tiganya. Oke, itu. Sekarang ini dikerjakan sama-sama. Berapa yang nomor C8H14? 3. Ambilnya dari kiri atau kanan saya? Oke, berarti kalau saya ngadap ke depan berarti dari kiri ya. Dari kiri saya. Kenapa dari kiri saya? Karena paling dekat dengan orangnya. Oke. Keren, udah bisa. Ini jawaban yang tadi. Udah benar ya? Semuanya ya? Ini harus kalian hafalkan, jangan sampai lupa. Ini kira-kira apa namanya? Sekarang hitung. Yang mana merupakan rantai induk, yang mana cabang? Kemudian kalian memberikan nomor dari arah mana? Mau jawab? Oke, silakan. Oke. Alvin. Benar jawabannya? Nah, oke, sip. Silakan duduk Alvin. Oke. Pertama kita lihat dulu rantai induk. Rantai induknya mau ke sini, atau lurus saja dari kanan ke kiri atau dari kanan ke kiri, atau dari arah ini ke atas, ini ke bawah, atau ini ke atas atau ini ke bawah. Kan bisa banyak kemungkinannya. Kita pilih adalah yang paling panjang. Oke, paling panjang ternyata setelah dihitung C-nya yang lurus. Kemudian kita lihat ikatannya berada di mana? Paling dekat. Oh, ternyata ada di sini. Diberi berarti nomor dari arah yang paling dekat dengan rangka. 1, 2, 3 sampai dengan 9. Oh, ada cabang atas dan bawah di nomor yang sama. Sudah selesai. Tinggal diberi nama. Kalau saya beri namanya dari belakang. Lihat dulu. Rantainya utamanya ada berapa C-nya? 9. Karena sepatunya kan ya? Di nomor 6. Rangkapnya berada di nomor berapa? 2. Saya tulis 2. Sekarang saya melihat cabangnya. Cabangnya ada metil, namun ada di atas dan di bawah. Ada 2 di metil. Kemudian berada di nomor berapa? Di nomor 4. Karena kan atas bawah ya, dipisahkan oleh tanda koma. Kalau angka dan angka dipisahkan koma. Angka dan kata dipisahkan strip. Jangan 4 strip 4. Saya salahkan karena salah dalam tata cara penulisannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kemudian penulisan pada cabang itu harus dimulai dari abjad. Semisalnya di sana ternyata ada etil, berarti etil dulu. Ya, tapi di tetra itu tidak masuk dalam hitungan abjad. Walaupun D kan lebih dulu dari E kan etil, namun D-nya tidak akan jadi hanya nama cabangnya saja. Apa yang dikandungnya di sana? Etil atau metil? Ya, paham sampai di sini? Paham. Oke. Nola, sebutkan saja Nola dari tempat Nola. 6 etil, 4,4 di metil, 2 6.
Oke, benar jawabannya? Benar ya. Jadi seperti ini. Duluan cabang metil atau etil? Etil, karena abjadnya E. Ya, jadi etil dulu yang ditulis dibandingkan dengan metil. Oke, sekarang silakan. Siapa yang ingin maju? Ini dipisah, ada 2 soal ya. Siapa nomor 1? Oke, nomor 2. Nola nggak usah lagi, udah maju. Yang udah maju. Oke, silakan Kak. Oke. Ini nomor berapa tadi ini? Ini nomor 1. 2,2 dimetil hepsuna. Oke, kita lihat. Rantai terpanjang yang diambil adalah rantai yang lurus. Karena C-nya ternyata paling banyak. Ada 6 berarti hepsuna. Ikatannya ada di nomor 3. Metilnya ada 2 dimetil. Posisinya atas dan bawah, sehingga diulangi 2,2. Paham sampai di sini semuanya? Paham. Yang ini namanya 3 etil 1 heptuna. Oke, benar 3 etil 1 heptuna? Benar. Oke, rantainya ada 7. Cuma nggak diberi ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah rantai terpanjangnya, rantai hidupnya. 7 jadi heptuna, angka 6. Sekarang kita lihat rangkapnya berada di nomor 1. Ada cabang? Ada. Cabangnya? C2H5. Ini disebut apa? Etil. Berada di posisi nomor 3. Selesai. Bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang nomor 1 apakah penomorannya itu dari kanan? Nomor 1 apakah bisa dari kanan? Tidak. Bisa nggak? Bisa. Coba kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantainya simetris. Sama. Tapi ada cabang. Oke, sip. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Oke. Jadi tolong diulangi ya apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Jangan dilupakan karena UAS masih beberapa minggu lagi. Karena masih ada